Guys, ada berita menarik nih dari Indonesia tentang rencana Indonesia untuk membuat Sovereign Wealth Fund. Dan ini penting buat kita jadikan bahan materi kali ini. Kenapa? Karena ada studi kasus di negara tetangga kita, nggak usah jauh-jauh ya belajar soal Sovereign Wealth Fund sampai ke Amerika atau ke Inggris. Ada contoh kasus dari negara tetangga kita sendiri di Malaysia yang terlibat skandal mega korupsi nilainya sampai ratusan triliun. Gara-gara program Sovereign Wealth Fund Malaysia. Dan ini program yang sangat sadis dan mengerikan, dan menurut gue ya, ini bisa jadi studi kasus ya buat orang-orang yang belajar korupsi, yang pengen tambah ahli metode korupsinya, belajar dari korupsi gaya Malaysia di kasus Sovereign Wealth Fund Malaysia yang namanya 1MDB. Today, the Department of Justice has filed a civil complaint seeking to forfeit and recover more than $1 billion in assets stolen from 1MDB. Jadi di sini gue mau bilang ya sama teman-teman yang merasa bangga ya dengan Indonesia sebagai salah satu negara dengan prestasi korupsi terbaik di dunia, lu jangan besar kepala ya. Ternyata kalau lu lihat lagi ke dalam diri kita sendiri, ada loh saudara kita yang satu rumpun dan strategi korupsinya itu lebih keren dan lebih hebat dibandingkan strategi korupsi gaya Indonesia yang norak, kampungan, minta duit di depan, bikin proyek-proyek palsu, bikin jalan gak jadi, bikin jembatan gak jadi. Bahkan yang lebih memalukan lagi, korupsi pengadaan ATK, korupsi pembelian sapi impor, beli bawang korupsi, dikit-dikit korupsi, korupsinya yang malu-maluin lah, receh lah. Menurut gue korupsi gaya kampung lah di Indonesia ini. Tapi kalau temen-temen nih, lu udah kenal kan, pasti lu punya banyak kenalan yang jadi pejabat gitu kan, anggota DPR atau jenderal-jenderal gitu kan, lu bangga punya kenalan pejabat-pejabat hebat, rumah mentereng, mobil mewah, korupsi semua kan, lu bangga ya. Jangan besar kepala, bilang sama mereka, mereka itu gak ada apa-apanya kalau dibandingkan koruptor-koruptor di Malaysia. So teman-teman, ini kita mau kasih tahu sebuah video tentang bagaimana strategi korupsi gaya Malaysia yang merugikan duit rakyat Malaysia 100 triliun lebih dalam waktu singkat. Uang negara pindah ke kantongnya Leonardo DiCaprio. Kok bisa ya? Dan lu penasaran gak gimana sih ya cara pejabat-pejabat Malaysia itu membodoh-bodohi rakyat Malaysia yang bodoh-bodoh itu memang. Dulu, tak tahu. Saya tak tahu. Karena sampai detik ini pun mereka diem-diem aja. Duitnya dibawa lari pun mereka gak berupaya untuk bawa kembali. Jadi memang paling enak korupsi itu di negara-negara Asia Tenggara ya. Kalau lu lihat nanti di sini, lu jangan kaget perjalanannya, strateginya dan cara-cara korupsi tingkat tinggi nih di Malaysia itu betul-betul menggunakan metode yang belum pernah ada even di Indonesia sekalipun. Jangan sampai lah. Soalnya dengar-dengar Indonesia mau bikin juga nih Sovereign Wealth Fund. Dan satu lagi ya yang lebih canggih dan lebih hebat di Malaysia ini, kasus korupsinya ratusan triliun, tapi pelakunya sampai detik ini tidak tertangkap. Atau jangan-jangan sengaja gak ditangkap. Soalnya dia berulang kali ketangkep basah lagi party bro. Di Spanyol, di Yunani, di Amerika. Tapi sampai detik ini gak ketangkep. Kenapa ya? Coba lu pikir kenapa ya? Jangan-jangan dia punya kodam dari jiran ya. Mahasakti anti kebal bisa menghilang, jadi gak bisa ditangkap sama polisi-polisi Malaysia yang mungkin bodoh-bodoh itu juga. So kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi kisah ini bermula ya dari ketika gue baca sebuah koran ya di Kuala Lumpur yang waktu itu lagi heboh karena ada seorang supir dari ibu pejabat penguasa negeri itu ketahuan mindahin koper, tas-tas gym, tas fitness dari mobil ke lift apartemen. Di lift apartemen itu tasnya ada yang jatuh, tumpah, ternyata satu tas isinya duit jutaan dolar. Isinya jam tangan mahal yang harganya miliaran. Dan isinya juga ya bukan hanya duit ya, juga tas-tas barang-barang branded mewah yang lagi-lagi harganya miliaran. Dan ini kemudian jadi berita viral. Kenapa? Karena nggak sengaja di apartemen mewah itu, di basementnya itu, orang yang sibuk bawain koper itu bersenggolan dengan penghuni apartemen yang lain dan jatuh tasnya dan kerungkap
Di dalam tas itu ada berlian, ada perhiasan, ada duit. Dan ditaksir ya, nilainya bahkan lebih dari 1 triliun. Nah, kalau teman-teman dengar kejadian itu, jadi ingat ya salah satu istri pejabat, calon pejabat juga di Indonesia, yang kemarin ketangkep basah ya, naik pesawat pribadi terus hura-hura happy-happy di negeri sana. Ya ini gaya Malaysia, ini lebih ngetren lagi nih. Nggak neko-neko, nggak tanggung-tanggung, langsung bawa berlian nilai triliunan di koper, tas fitness, dibawa, dilempar-lempar dari lift untuk disembunyikan di apartemen-apartemen di Malaysia. Jadi banyak ya teman-teman, banyak apartemen mewah di Malaysia, di Singapura juga banyak, itu kosong. Tetapi kalau lu buka, isinya adalah duit hasil korupsi, ada berlian, ada perhiasan jam tangan dan sebagainya. Even di Singapura, yang gua tahu secara pasti, itu juga banyak apartemen-apartemen kosong, apartemen mewah tentunya, yang isinya adalah duit-duit sogok, hasil korupsi, utamanya pejabat pajak yang ada di negara Kazakhstan. So orang-orang pajak nih di Kazakhstan kalau korupsi itu duitnya dia nggak terima di Indonesia. Maksud gua duitnya nggak dia terima di Kazakhstan. Nah pejabat Kazakhstan dia tahu biar gua nggak ketangkep hasil korupsi, duitnya gua dibayar pakai US dollar atau Sing dollar, terus duitnya nggak dibawa masuk ke Indonesia, nanti ketahuan. So duitnya kemanain? Duitnya disimpan di apartemen mewah yang ada di Singapura. Nah itu kelakuan pejabat-pejabat Kazakhstan. Nah ternyata strategi yang sama juga dilakukan oleh Najib Razak. Jadi mungkin dia ambil S2 korupsi di Indonesia ya. Jadi dia mau upgrade itu, tapi dia pikir ngapain gue simpen duit? Nanti dimakan rayap. Kayak pejabat dari negara Kazakhstan itu duitnya kebanyakan taruh di apartemen Singapura karena lembab, dimakan rayap. Rugi dong. Capek-capek ngibulin orang Kazakhstan, duitnya hilang dimakan rayap. Nah, akhirnya dia bikin apa? Duitnya dirubah jadi jam tangan mewah, duitnya dirubah jadi berlian-berlian dan permata dan jadi tas-tas mewah. Nilainya diprediksi sebetulnya ya, itu bisa lebih dari 50 triliun. Jadi lu bayangin tuh, sebegitu banyak duit rakyat Malaysia yang ditilep sama orang ini. Kalau lu sampai detik ini pasti udah tahu dong, siapa sih kisah istri dari orang nomor 1 di Malaysia yang namanya Najib Razak itu bisa terlibat sedemikian dalam kepusaran korupsi, mega korupsi yang ada di Malaysia. Dan kok bisa ya? Negara Malaysia yang selama ini kita bilang negara yang lebih pintar, mungkin ya, lebih pintar dan mungkin IQ-nya tinggi, tapi kok ternyata hobi korupsi juga. Dan kok bisa ya pemimpinnya itu ketika kemudian ditangkap sama polisi, dia bilang dia itu korban. Jadi di sini gue merasa, oh ternyata buat jadi Perdana Menteri di Malaysia itu nggak butuh otak. Karena ternyata Perdana Menteri Najib Razak bisa ditipu orang sampai 65 triliun. Jadi dia adalah korban. Nah itu menjadi sebuah misteri ya. Bahkan dia sampai masuk penjara. Kan kasihan ya jadinya. Dia ternyata korban. Tapi dia masuk penjara. Tapi istrinya sibuk mindahin duit triliunan dan perhiasan triliunan. Tapi dia korban. Itu membingungkan. Dan sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh si Najib Razak ini sampai dia kemudian bisa korupsi dengan begitu canggihnya ya. Nilainya pun gak tanggung-tanggung ya, 65 triliun. Itu sampai gak kedetek loh. Cukup lama dia tidak kedetek. Baru belakangan ini aja kemudian jadi viral. Dan sebetulnya siapa ya dalang yang sebenarnya? Karena kalau Najib Razak bilang dia bukan pelakunya. Menurut dia adalah korban. Korban yang mendadak jadi triliuner. Jadi cerita ini bermula dari sebuah peristiwa di bulan Juli 2009 ketika Najib Razak meluncurkan program 1MDB. Ini adalah sebuah proyek One Malaysia Development Berhad. Proyek ini dibuat dengan tujuan untuk membangun dan mendorong pertumbuhan Malaysia. Jadi, 1MDB ini adalah sebuah perusahaan yang digunakan untuk melakukan investasi-investasi strategis. Dan perusahaan investasi ini dimiliki sepenuhnya oleh pemerintahan Malaysia. Jadi 1MDB didirikan dengan tujuan untuk mendorong inisiatif strategis Malaysia untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Jadi dia memiliki tujuan yang mulia bagi perkembangan negara Malaysia dengan menjalin kemitraan global dan mempromosikan investasi asing.
Di tahun yang sama, pada bulan September 2009, 1MDB berhasil menandatangani kerjasama joint venture dengan perusahaan Petro Saudi International. Di sini, Malaysia berhasil memperoleh dana investasi sebesar 1 miliar dolar atau sekitar 15 triliun dari Petro Saudi International. Jadi teman-teman, di sini gue mau bilang ya, kalau kita lihat secara historical di tahun 2009 itu apa yang terjadi? Ini adalah sebuah program jangka panjang, tapi ya ketangkapnya baru agak lama. Di 2018 itu baru viral. Sebuah program yang dibikin oleh pemerintahan Malaysia karena mereka sebetulnya itu iri dengan Temasek. Teman-teman tahu Temasek? Temasek adalah perusahaan sovereign wealth fund. Itu adalah perusahaan investasi yang dimiliki oleh negara Singapura. Sedemikian hebatnya Temasek ini dalam melakukan investasi. Kalau lu lihat sekarang, salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Temasek tapi lu nggak sadar itu adalah tempat lu pakai buat nelpon dan WhatsApp dan nonton video YouTube ini. Yaitu namanya Telkomsel. Banyak orang yang mengira Telkomsel itu perusahaan Indonesia hasil 100%, tetapi enggak bro. Kalau lu lihat sejarahnya dan lu lihat pemegang sahamnya sampai detik ini, ya salah satu pemegang saham yang terbesar di Telkomsel selain pemerintah Indonesia diwakili oleh Telkom, di situ ada yang namanya Temasek. Jadi kalau yang dibilang, oh Telkomsel perusahaan merah putih, iya merah putih bendera Singapura ya, karena bendera merah putih juga bendera Singapura. Jadi betul perusahaan merah putih. Nah, di sini cita-citanya luhur sebenarnya si Malaysia ini pengen bikin lembaga investasi yang bisa mengalahkan Temasek karena Temasek cuan gede. Lu bayangin, penduduk Singapura cuma berapa biji sih? Tapi dia bisa menguasai ratusan juta kepala penduduk Indonesia melalui Telkomsel. Jadi nggak usah capek-capek. Dia duduk manis beli saham Telkomsel. Kalau lu beli isi pulsa di Telkomsel, duit lu masuk ke Singapura. Simple kan? Jadi disitulah pinternya Singapura menurut gue. Dia bisa menguasai market di Indonesia tanpa perlu hadir secara fisik dan lu juga pasti gak sadar sampai detik ini. Saking hebatnya Temasek, teman-teman pasti seneng ya kalau jalan-jalan ke luar negeri naik pesawat udah pasti yang paling enak, paling nyaman dan harganya juga murah, yaitu naik apa selain Garuda Indonesia? Naik Singapore Airlines. Lu tahu siapa pemegang saham Singapore Airlines? Tentu saja Temasek. Teman-teman, lu suka belanja online? Lu suka main game online? Tahu toko belanja online paling terkenal di dunia saat ini punya siapa? Punya Jack Ma, Alibaba. Tahu nggak pemegang saham Alibaba siapa? Salah satunya Temasek. Lu main game online. Sekarang tuh tahu kan yang tembakan dor gitu kan? Itu siapa yang punya? Ternyata ujungnya adalah Tencent. Tencent juga dimiliki oleh Temasek. Bahkan perusahaan investasi salah satu yang terbesar di dunia seperti BlackRock itu juga ada Temasek. Lu nabung di bank, lu nabung di BS itu juga ada Temasek. Bahkan sampai ya kalau lu pergi ke Afrika, lu juga masih bisa banyak menemukan banyak perkebunan di sana yang punya siapa? Temasek. Jadi betul-betul brilian lah Temasek ini. Nah, Malaysia mungkin melihat, oh hebat juga ya gara-gara Temasek itu dia bisa membantu perekonomian Singapura nih. Lu bayangin aja berapa sih untungnya Singapore Airlines? Triliunan bro. Apa gak cuan tuh pemegang saham Singapore Airlines? Indonesia kapan ya bisa begitu ya? Nah di situ kita bisa lihat kenapa Malaysia betul-betul bersemangat untuk membuka sebuah lembaga investasi milik negara resmi sama seperti Temasek. Sehingga kemudian lahirlah yang namanya 1MDB. So dari sejarah kita udah tahu. Mereka di kemudian hari membentuk 1MDB dengan bantuan duit asing juga. Yaitu apa? Mereka mengundang Petro Saudi, salah satu perusahaan minyak yang terkenal di Timur Tengah. Investasinya berapa? 1 miliar dolar alias 15 triliun. Tapi duit 15 triliun mah duit kecil ya. Itu gak bisa buat beli Telkomsel lah. Itu gak bisa buat beli bank sebesar DBS. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia? Mereka fundraising lagi. Apa yang dilakukan? Guys, Sekolah Saham Benix season 5 sebentar lagi akan dimulai loh. Ingat ya, acaranya setiap hari Sabtu. Selama 2 bulan ke depan kita akan ketemu di 8 pertemuan. Pengajarnya bukan cuma Benix loh. Kita ada invite mantan Direktur Eksekutif Bank Indonesia. Ada juga mantan petinggi dari perusahaan-perusahaan investasi ternama di Indonesia. Dan yang tentunya yang lebih menarik apa? Kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis
saham, bagaimana melakukan investasi bagi pemula. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, belum tahu apa itu investasi, belum tahu apa itu saham, apa itu bursa efek, di sini tempat buat belajar khusus kamu investor pemula, dan ini penting buat kamu ketahui supaya kamu tidak terjerumus menjadi trader. Jadi di sini kita akan belajar hal-hal penting guys yang berhubungan dengan fundamental investing, yaitu apa? Sebelum lu membeli sebuah perusahaan, lu akan diajari gimana cara mengevaluasi harga wajar perusahaan itu berapa banyak, profitnya seperti apa, bagaimana cara menghitung untung ruginya dalam jangka panjang, dan yang paling penting apa? Kita bisa mengevaluasi perusahaan itu dari segi nilai asetnya maupun dari segi nilai profitabilitas yang bisa dia hasilkan. Nah, ini adalah hal-hal yang dasar yang semua orang bisa pahami. Bahkan ada murid kita, ibu rumah tangga, hobinya masak sambil beli saham, tapi cuan juga. Nah, kalau dia aja bisa, ya kamu juga bisa, dan kamu pasti bisa. Dan ini ilmu wajib yang wajib kita ketahui. Gue backgroundnya bukan keuangan, bukan finance, bukan accounting, tapi gue bisa paham tentang ini. Jadi kalau gue bisa, lu juga pasti bisa. Ingat ya, di sini kita akan mengupas lebih detail tentang dasar-dasar laporan keuangan, bagaimana cara membaca laporan keuangan, dan bagaimana cara berinvestasi yang benar. Karena kita adalah investor, kita bukan trader. Kita adalah investor, kita bukan spekulator. Kamu bisa segera daftar di Sekolah Saham BNIK. Ingat ya, ada promo diskon 25% khusus kamu-kamu yang daftar sebelum tanggal 25 September. Jadi segera daftar sekarang, jangan sampai ketinggalan. Sampai ketemu di Sekolah Saham BNIK Season 5 dengan tema Presiden Baru di Indonesia, Strategi Baru Investasi Kamu. Apa yang dilakukan? Pada Maret 2012, Perdana Menteri Najib meluncurkan lagi nih program Tun Razak Exchange, yaitu adalah proyek yang menjadi inisiatif Malaysia untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Kuala Lumpur sebagai pusat keuangan di Asia Tenggara. Nilai investasinya sebesar 3,5 miliar ringgit alias setara 12,4 triliun. Dan nilai investasi ini didanai dari proyek 1MDB karena katanya program ini bertujuan untuk mendatangkan investasi asing yang baru. Nah, di sini kita melihat sebuah keanehan gitu ya. Ketika 1MDB ini udah berhasil lahir, dapat dana investor asing 15 triliun tuh yang Petro Saudi. Dia bikin perusahaan namanya Tun Razak Exchange. Gue curiga nih kayaknya ada hubungan gelap nih dengan si Najib Razak, soalnya namanya sama ya. Anyway, kita nggak usah Victor lah di sini. Anggap aja nggak ada hubungan. Tapi anyway, kalau nggak ada hubungan, kok bisa tiba-tiba Tun Razak Exchange yang baru lahir itu dapat dana investasi dari 1MDB. Nilainya hampir mirip loh dengan dana yang dapat dari Arab Saudi itu loh. Yaitu senilai 12,4 triliun. Nah, di sini kita bisa lihat, oh, jangan-jangan 1MDB udah menemukan sebuah portofolio investasi yang menarik ya. Makanya dia taruh duitnya ke Tun Razak Exchange yang kebetulan namanya sama dengan Najib Razak. Bukan hanya itu, karena di tahun yang sama, di bulan Oktober 2012, ada datang bank investasi terkenal dari Amerika Serikat yang namanya Goldman Sachs. Dia membantu 1MDB untuk melakukan fundraising lagi dengan membantu penjualan obligasi 1MDB mereka yang bernilai 3,5 miliar dolar alias 53,9 triliun atau 54 triliun. Yang katanya akan digunakan untuk membeli pembangkit listrik baru bagi Malaysia. Nah, dari sini kita bisa bilang ya guys, bahwa apa? Project 1MDB ini ternyata dipercaya loh banyak oleh investor-investor di luar sana, sehingga ketika mereka bikin obligasi, banyak orang yang berebut untuk membeli surat utangnya mereka itu. Jadi di sini sukses story nih untuk yang namanya Najib Razak. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, bahwa ya metode investasinya si Najib ini cukup successful sehingga kemudian dia bisa terpilih sampai 2 kali loh jadi Perdana Menteri Malaysia. Dan seperti yang sudah-sudah ya, orang kalau berkuasa terlalu lama mungkin jadi terlalu nyaman. Awal-awalnya mungkin baik, lama-lama jadi belangsak. Nah, itu kejadian juga di sini. Kenapa? Karena kemudian mereka kan menjanjikan sama Goldman Sachs, bantuin gue jualan obligasi 54 triliun buat bikin pembangkit listrik. Jadi inilah metode korupsi yang biasa dilakukan di negara-negara berkembang. Apa? Bikin fake project, suruh invest, entah duit dari negara, atau duit dari swasta, atau duit dari asing, terus
menghilang. Karena sampai detik ini nggak ada tuh yang namanya pembangkit listrik pakai duit Goldman Sachs 54 triliun ini. Jadi ini betul-betul salah satu proyek datang turun dari langit. Sama 11-12 sama proyek Roro Jonggrang ya. Bedanya Roro Jonggrang katanya bikin 1000 candi ya. Faktanya cuma ada 200 candi. Jadi korupsi itu jin tuh. Itu harus diperiksa sama KPK. Nah, itu ilmu strategi Roro Jonggrang itu ternyata dilakukan juga oleh si 1MDB ini. Karena faktanya mereka bilang mereka mau bikin butuh dana 54 triliun buat bikin proyek listrik. Lumayan ya nilainya 54 triliun. Tetapi jangan khawatir guys. Karena apa? Penipuan itu tidak berakhir sampai di situ. Karena Goldman Sachs lagi-lagi mereka kemaruk. Ingat ya, mereka cuma makelar investasi. Mereka cuma membantu 1MDB untuk menjual surat utang. Mereka dapat komisi, nilainya juga gak main-main. Lebih dari 10% untuk setiap surat utang yang berhasil mereka jual. Jadi ya mereka happy kalau surat utangnya laku. Masalah proyeknya boncos atau proyeknya tipu-tipu. What the hell, biarin aja duit orang ini, yang penting dia dapat komisi. Sama seperti lu trader-trader tolol, disuruh beli saham ini, beli saham itu, proyek ini, proyek itu kalau di kripto. Mereka gak peduli bro, yang penting apa? Bandar itu selalu cuan, dia dapat komisi ketika lu bertransaksi. Kurang lebih itulah yang terjadi di peristiwa Goldman Sachs ini. Tapi namanya Goldman Sachs ini ya, kemaruk, serakah. Ketika kemudian 1MDB bilang, gue mau download duit lagi, apa yang terjadi? Ternyata gak lama guys, hanya 5 bulan setelah mereka fundraising 54 triliun, di bulan Maret 2013, Goldman Sachs kembali membantu 1MDB untuk menjual obligasi terbaru mereka senilai 3 miliar dolar atau 46 triliun rupiah untuk menutupi strategi inisiatif ekonomi baru antara Malaysia dan Arab Saudi. Jadi guys, yang namanya proyek-proyek korupsi, tipu-tipu, kalau bisa namanya keren-keren lah. Inisiatif untuk membangun planet Mars. Inisiatif untuk membangun jaringan internet antar benua. Inisiatif ya untuk membangun ekonomi Malaysia dan lain sebagainya. Itu semua proyek tipu-tipu lah. Semua orang udah tahu ceritanya akan seperti itu. Dan yang namanya investasi ya, biasanya kan gak kebukti bahwa itu penipuan di tahun itu loh. Biasanya kebukti ya setelah beberapa tahun berlalu. Sama dengan cerita ini, setelah Goldman Sachs menjual obligasi terbaru mereka yang senilai 46 triliun, apa yang terjadi? Ternyata hanya dalam 2 tahun terbukti bahwa apa? 1MDB itu proyek bodong. Bahkan 1MDB dilaporkan gagal membayar utang mereka. Jadi kejadiannya baru ketahuan di awal bulan Januari 2015. Atau 2 tahun setelah mereka fundraising. Oh ternyata mereka gagal bayar. Nah ketika pemerintah Malaysia mendengar kabar bahwa perusahaan mereka, ini kan ibaratnya mirip BUMN nih kalau di Indonesia, spesialis untuk investasi yang namanya 1MDB ini gagal bayar, di bulan Maret 2015 mereka membuat sebuah tim sendiri, satuan khusus untuk melakukan investigasi terhadap kasus gagal bayarnya 1MDB. Tetapi sayang guys, hasilnya ternyata ya tidak menyenangkan. Kenapa? Karena ternyata hasilnya itu tidak ada membuktikan sesuatu bahwa si Najib ini bersalah di tahun 2015 itu. Sampai kemudian, ya wajar ya waktu itu dia masih penguasa ya. Sampai kemudian di bulan Maret 2015 beredar sebuah laporan investigatif yang dikeluarkan oleh Wall Street Journal yang melaporkan bahwa ditemukan uang sekitar 680 juta dolar atau 10 triliun pada rekening Najib Razak. Dan di sini dicurigai sumber dana 10 triliun yang ada di rekening Najib Razak berasal dari 1MDB. Nah di sini baru pada heboh orang di Malaysia. Kok bisa-bisanya investigator Malaysia nggak ketemu barang bukti? Tiba-tiba wartawan dari Amerika, dari Wall Street Journal bisa dapat informasi sampai sedetail itu. Di sini Najib Razak nggak bisa berkelit lagi nih. Kalau dulu-dulu dia masih bisa setel lah kayak di Kazakhstan lah, dia bisa setel KPK-nya. Tahu kan KPK, Komisi Pemberantas Korupsi Kazakhstan. Itu bisa disetel lah. Kejaksaan di Kazakhstan
Tinggal disetel. Orang dia penguasa, Najib Razak. Orang nomor 1, Perdana Menteri, setara presiden kalau di Indonesia. Semua bisa dia setel. Tapi kemudian ketika terjadi berita heboh ini udah gak bisa di stop lagi guys. Karena ternyata isunya bukan lagi jadi isu lokal, tetapi sudah menjadi isu internasional. Kenapa? Karena ternyata yang namanya korupsi, kalau di Amerika, dan melibatkan perusahaan investasi terbesar, yang namanya Goldman Sachs, itu sanksinya buruk. Itu sangat berbahaya. Jadi mereka sangat menegakkan tuh komisi anti korupsinya di Amerika Serikat. Bahkan dia bisa sampai turun masuk ke Malaysia untuk tangkap orang-orang yang terlibat. Hebat ya mereka. Tetapi memang dasar Najib ini sakti ya. Apa yang terjadi? Udah keluar beritanya di mana-mana, udah banyak demonstrasi di mana-mana, tapi apa yang terjadi? Ternyata di tahun 2016 keluarlah laporan hasil investigasi dari Kejaksaan Agung yang ada di Malaysia. Mereka bilang bahwa Najib Razak itu tidak bersalah dan dia terbebas dari segala tuduhan. Wah, ternyata memang powerful ini orang guys. Yang lebih hebat lagi apa? Laporan Jaksa Agung itu dia bilang bahwa duit 680 juta dolar atau 10 triliun yang kebetulan ada di rekening Najib Razak itu adalah duit sumbangan dari Raja Arab Saudi. Nah teman-teman, di sini lu dapat sebuah ilmu pengetahuan baru ya, bahwa ternyata Raja Arab Saudi itu raja yang sangat ulas asih, dermawan, dan hobi bersedekah gitu ya. Jadi ini memang harus dicontoh ya sama kita semua ya, bahwa jangan hobi yang aneh-aneh. Hobi itu bersedekah lah, seperti Raja Arab Saudi. Dia bersedekah kepada Perdana Menteri Malaysia nilainya 10 triliun, tentu tanpa mengharapkan timbal balik apapun. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa rakyat Malaysia itu bodoh-bodoh gitu kan ya. Karena bisa-bisanya ya ada seorang pemimpin setingkat negara kok bisa terima sumbangan senilai 10 triliun dari negara asing, kekuatan asing. Lu ngeri gak? Kalau menurut lu ya, kalau sampai presiden di Indonesia ya ketahuan terima duit 10 triliun dari Xi Jinping, menurut lu apa yang akan terjadi? Gua yakin terjadi demonstrasi besar di mana-mana. Yakin gua. Tapi di Malaysia gak begitu. Di Malaysia udah ketahuan ada dana asing masuk 10 triliun ke rekening pribadi presidennya nih, Perdana Menterinya, orang tertingginya di situ tuh. Diam-diam aja tuh orang Malaysia. Jadi memang korupsi itu kita bisa bilang itu diterima lah. Mungkin orang Malaysia sampai detik ini pun masih menyanjung-nyanjung ya hal itu. Makanya ketika dibilang bahwa oh ini bukan hasil korupsi, ini adalah dana sumbangan, Jaksa Agungnya percaya dan dia bilang yes betul, itu bukan duit korupsi, no, itu duit sedekah. Tapi apes nih si Najib Razak. Kenapa? Kenapa dia apes? Karena dia berhasil lolos ya dari proses investigasi yang ada di Malaysia. Ya dia bisa setel kanan kiri. Tapi satu hal yang dia salah perhitungkan adalah ketika dia melibatkan Goldman Sachs, tadi gue udah sempat mention, itu adalah sebuah entitas perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Dan kalau seandainya ada kasus dugaan korupsi, jangan main-main. Karena apa? Departemen Hukum dan HAM di Amerika Serikat dikontrol dengan pemerintahan federal, itu bisa melakukan investigasi bahkan sampai lintas negara. Jadi dia powerful tuh. Jauh lebih powerful dibanding KPK Indonesia. So apa yang terjadi? Najib Razak di tahun 2016 udah santai-santai aja. Korupsi 10 triliun, udah ketahuan ada duit 10 triliun sumbernya. Entah dari mana, di rekening pribadi dia. Tapi Jaksa Agung bilang itu duit clear. Tahun 2016. Ternyata gak lama guys, di bulan Juni 2017 keluar sebuah keputusan. Satu hal yang tidak diperhitungkan oleh Najib. Lembaga peradilan di Amerika Serikat, Departemen Hukum dan HAM mereka ternyata tetap menjalankan dan melanjutkan proses investigasi walaupun Najib udah diputus tidak bersalah loh di Malaysia. Proses tetap berjalan dan hasil keputusannya keluar, di situ dinyatakan ada duit yang mengalir sampai hampir 70 triliun. Nah ini 7 kali lipat lebih banyak dibandingkan data tahun lalu di 2016 yang cuma sekitar 10 triliun. So teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa lembaga pengadilan yang ada di negara abal-abal kayak Malaysia itu bisa disetel. Tetapi ternyata di Amerika enggak. Mereka tetap lanjutkan proses itu dan mereka akan membawa setiap orang yang bersalah ke pengadilan. Jadi guys, karena pengadilan di Amerika Serikat udah bergerak nih, di sini Najib udah nggak bisa lagi berkelit. Sehingga pada akhirnya di tahun 2020 Najib Razak ditahan dan resmi divonis bersalah atas tuduhan korupsi.
Tapi lagi-lagi ya, namanya juga negara berkembang ya, negara Malaysia ya. Lu tahu berapa sih keputusan pengadilan? Ternyata Najib divonis 12 tahun penjara karena terlibat dalam skandal korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia, yaitu One Malaysia Development Berhad. Di sini Najib didakwa melanggar kepercayaan dari rakyat dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga terbukti menerima hampir 42 juta ringgit atau 140 miliar secara ilegal yang merupakan dana dari anak usaha 1MDB, yaitu SCR International. Nah, jadi di sini kita lihat ya, oke, ujungnya ya untuk meredakan ketegangan dan emosi yang terjadi bukan hanya di Malaysia tapi di dunia internasional. Akhirnya terpaksa si Najib Razak masuk penjara. Tapi kalau lu lihat di sini sanksinya itu sangat tidak masuk akal. Kenapa? Dia udah merugikan negara Malaysia sampai ratusan triliun, tetapi dia hanya di penjara 12 tahun saja. Apa sih yang salah dengan negara Malaysia ini ya, kok bisa-bisanya ngasih sanksi yang sedemikian kecil ya? Tetapi guys, ya udahlah, itu kan jurus korupsi gaya Malaysia ya. Dan di sana toh kalau mereka memang menerima itu sebagai fakta dan mereka juga nggak kecewa toh, mereka pikir toh Malaysia kan negara kaya ya. Jadi kalau pejabat-pejabatnya korupsi, hobinya ngibulin rakyat, ya negaranya juga tetap maju, tetap hebat kan, berdikari. Tapi ada satu hal yang menarik di sini guys, yaitu apa? Bahwa ya dalam proses pengadilannya si Najib itu dia selalu dan konsisten berulang kali bilang bahwa dirinya adalah korban. Ya memang gak masuk akal sih, tapi dia selalu bilang bahwa dirinya ada korban. Tapi satu yang menjadi misteri, kalau dia korban pasti ada pelaku utama. Nah menurut Najib, karena dia korban berarti bukan dia pelaku utama. Menurut dia, pelaku utamanya adalah Joe Low. Nah hal ini berulang kali juga dikatakan oleh pengacara Najib yang mengatakan bahwa Najib diperdaya oleh pemodal asal Malaysia yang namanya Joe Low. Dan dia juga ditipu oleh pejabat 1MDB lainnya yang meyakinkan Najib bahwa dana yang masuk ke rekeningnya disumbangkan oleh keluarga kerajaan Saudi. Pengacara mengatakan Najib tidak tahu bahwa dana yang masuk itu adalah dana yang hasil penyalahgunaan, sebagaimana tuntutan jaksa. Lalu siapakah Joe Low? Dia bukan pejabat di Malaysia, dia bukan keluarga kerajaan di Malaysia, dia bukan ulama, dia bukan pengurus bahkan di 1MDB. Tapi kok bisa ya dia memperdaya Perdana Menteri Malaysia? Berarti kan ini cuma orang biasa. Kok bisa dia mengelabui, kalau betul dia aktor utamanya, kok bisa dia mengelabui orang nomor 1 di Malaysia? Vaya gatos, aquella gatos, con que la